jam segini belum pulang sih? Ah, udahlah, tak tinggal aja. Kan Bapak bawa kunci. Mayat? Bli! Bli! Bli, tolong, Bli! Aduh! Bli! Sini cepat! Ada apa? Itu! Ada mayat, Bli! Ada mayat itu! Mana? Itu mayatnya itu! Itu! Lihat. Mana sih? Bukannya bantuin malah ketakutan. Aku bukannya takut, Mel. Itu tadi cuma kaget solidaritas. Kaget solidaritas. Emang ada? Ayo dong, Bli, bantuin cepet! Bukan apa-apa, Mel. Kalau kita angkat mayat itu namanya merusak TKP dan bisa mempersulit pihak kepolisian. Mel tuh, mayatnya bergerak. Mana? Oh, bahaya, Mel. Oh, baik. Bapak! Apa? Pak! Bapak! Siapa yang suruh nyalakan lampu itu? Pak. Kenapa kayak gini sih, Pak? Ayo, Pak, bangun, Pak. Ini kenapa sih? Muntah lagi Bapak nih. Ayo. Pak, ini diminum dulu tehnya. Pak, Mela kan udah bilang sama Bapak, jam berapapun Bapak pulang, Bapak bangunin Mela. Tapi perasaan Bapak sudah bangunin kamu. Dan Bapak juga sudah merasa tidur di tempat tidur Bapak. Soalnya sama-sama empunya. Bapak mabuk ya? Enggak, Bapak enggak mabuk kok. Soalnya Bapak masih ingat dengan itu loh lagunya. Aku tak mau, tak sudi. Oh, udah lah, Pak, kalau gitu, Pak. Malah mendingan jalan aja. Mel, Bapak belum selesai bernyanyi. Ya elah, nih cewek ya. Nggak ada nyerahnya. Hari gini masih neror pakai cara beginian. Lucky, jahat banget sih kamu. Lucky, buka dong. Aku mau ngomong sama kamu. Lucky, buka. Aduh. Sorry, buru-buru. Aduh, Lucky. Ya duluan. Mau ngomong bentar, Lucky. Ah! Ih, susah banget sih ngejar cinta kamu.
banget sih Tio nggak nongkrongin di sini. Biasanya kan gue selalu ketemu Tio nih tiap di sini nih, pasti dengan rengekannya dia. Nah, bagus deh. Tapi tetap waspada. Siapa tahu aja dia tiba-tiba muncul di mana aja, kapan aja, ya nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Kabur ah! Kenapa berat sih nih? Mana lu? Aduh, yang begini nih main belakang, nggak enak belakang, depan aja. Enggak kok, Yo, siapa yang main belakang? Ini loh, lihat ban sepeda gue kempes, agak-agak kempes gitu, jadi gue berhenti sebentar di sini gitu. Mana? Kenceng begitu? Mana janji lu katanya mau ngasih kerjaan, ini udah 3 kali tahun baru nih nggak ada juga. Aduh, Tio, kerjaan gue tuh berat tau nggak? Nih, dari mulai cuci mobil, ya kan? Jadi valet parking, udah gitu jadi pelayan restoran. Emang lo mau apa? Ya nggak apa-apa walaupun berat, yang penting ada kerjaan. Masa lu tega sih liat gua begini? Mel, gua ini udah banyak nih nama orang. Tahu nggak lo? Orang-orang bilang gua nggak berguna. Ngapain juga lo hidup? Apalagi kayak Aal, Edman, Ambong. Aduh, mendingan lu mati aja deh katanya. Sedih hati gue. Bener-bener deh tuh cewek. Gue nggak dikasih kesempatan untuk napas. Di mana-mana ada dia. Nggak siang, nggak malam, teror terus. Aduh, apa gue minta tolong sama Kak Seto ya? Tapi nggak juga lah. Gue kan bukan anak-anak lagi. Astaga. Gila ya. Dia ngelacak gue pakai GPS kali. Kacau nih cewek. Lucky, aku bakalan ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Lucky, I love you so much. Gimana? Tadi gue udah ngomong sih sama bos gue. Terus? Maaf ya, Yo. Gue udah tahu deh. Ya. Emang nggak ada yang mau nerima gue. Jadi lu jangan salahin gue lagi. Gue udah usaha. Berarti memang diri gue ini punya sial. Lu tuh jangan nyerocos dulu dong. Gue belum selesai ngomong. Belum selesai apaan? Palingan juga lo mau ngomong. Yo, sabar ya. Ya kan? Ntar kita usaha lagi. Orang sabar sayang Tuhan. Hai! Enggak lagi. Yo, lu boleh kerja di sini. Teris tuh. Waduh, main meluk aja. Genit banget sih. Lu jangan seneng dulu. Ini tuh ya, anggap aja ini uji coba lu selama lu kerja selama seminggu. Kalau kerja lu bagus, ya lu diterima di sini. Kalau enggak, ya udah lu out. Nah, dalam seminggu itu gue kerja bener-bener deh. Tunjukin, oke? Oke dong, Ya jalan udah, nih. mulai. Let's go. Gawat nih, gawat. Kalau gini gue nggak bisa kemana-mana. Gila nih cewek. Bisa nih buat hilangin jejak. Gimana tuh? Gimana dulu tuh jangan sosok seksi deh. Settingin dulu dong. Nah, ini baru. Oke. Oke. Ayo, tuh lihat tuh. Itu customer pertama lo. Pokoknya lu harus servis memuaskan. Oke. Jangankan mobil, cewek aja gue servis dan kuat. Dasar lo. Kerja yang benar.
Oke. Yang bagus ya. Bentar, Mas. Mobilnya mau dicucian? Oh, jelas. Tapi ini, saya mau minta tolong ya. Oh, bisa. Wangi, sabunnya mau pakai apa aja bisa. Enggak. Bukan itu. Gini, nanti mobilnya biar saya aja ngeringin. Oh, jangan, Mas. Jangan. Itu tugas saya, bukan tugas Mas. Aduh, tolong deh. Saya lagi dikejar-kejar sama petugas pajak nih. Waduh. Mas, jangan, Mas. Saya baru kerja di sini masalahnya. Ntar kalau saya dipecat gimana? Gimana? Mbak, ada yang bisa dibantu? Mbak lihat mobil warna abu-abu tua nggak? Abu tua ya. Itu abu-abu tua, Mbak. Sebelahnya juga abu-abu tua. Terus mobil yang di sebelah sana juga kebetulan ada abu-abu tua, Mau Mbak. lihat atau enggak? Serius nih gue. Oh, iya Mbak. Kebetulan yang lagi cuci mobil warnanya mirip-mirip tuh, Mbak, abu-abu tua. Aduh, bukan yang itu. Ya, saya bilang sesuai permintaan Mbak warna abu-abu tua. Susah ya ngomong sama orang nggak berpendidikan kayak lu. Udah dibantuin juga. Mbak, maaf Mbak, silakan tunggu di ruang tunggu kami. Kalau gue mau nunggu di sini, lo mau ngapain? Ya Mbak, soalnya di sini daerah berbahaya. Nanti Mbak kena semprot air atau mungkin baju Mbak nanti jadi kotor. Ya kalau gue mau kotor, lo mau ngapain? Hah? Ih, cewek siapa sih? Gak banget. Apa kan Mbak? Bisa bantu saya bisa berdiri sendiri kok. Aduh, iya jangan pegang. Lo tau gak sih kata-kata gue? Ih, kotor kayak ini. Loh, kok bukan Lucky? Saya memang bukan Lucky, saya Tio. Terus Lucky-nya mana? Lucky-ku mana? Gue nggak tahu, cari aja sendiri. Ya tadi tuh masuk mobil situ. Wah, mana ya tuh cowok? Bener-bener licin deh. Ini mobil siapa nih? Yang punya mana? Waduh, gue nggak tahu deh. Tadi dia nyuruh gue bawa, terus dia kesini deh nih. Kemana dia tuh? Lah, itu yang nyuci di depan siapa? Bisa jadi yang punya mobil ini. Aduh, kacau. Gimana sih lo? Lu lihat kan yuk, itu kacau, semuanya kacau. Mas tuh mau bikin car wash ini bangkrut ya? Kebetulan nih. Gue udah selesai. Gimana? Cewek tadi udah kabur belum? Mas, yang ngajak ngomong itu saya, Mas, bukan teman. Thank you ya. Mas, denger nggak sih omongan saya? Malah nggak dianggap lagi, Mas. Ya, Mas, tunggu dulu. Sorry, Mbak. Tunggu dulu. Saya mau naik mobil saya, Mbak. Oh, ini emang mobil Mas ya? Setahu saya tadi yang bawa bukan Mas deh. Ya ini mobil saya. Mas, pakai logika aja deh. Siapa yang bawa mobil ke sini berarti dia pemiliknya, gitu kan? Oh, lu apaan sih? Mas tahu nggak sih, Mas? Mas itu udah merusak sistem kerja yang ada di sini. Iya, tapi gua kan cuma minta tolong sama temen lo tadi. Ya tapi jangan bikin berantakan gini dong, Mas. Ya berarti bukan sepenuhnya salah gue dong. Iya nggak? Pekerja di sini aja nggak profesional. Oh, pakai bawa profesional segala lagi. Udah deh, Mas. Mendingan sekarang juga Mas cepetan cabut dari sini ya. Sebelum saya bikin tanda di pintu mobil Mas. Cuman ngancem-nganceman nih. Hah? Oh, jadi nantangin nih? Gue bikin beneran nih. Jangan. Ya udah, gue cabut. Dasarnya orang
jatuhnya. Pak. Ini Pak, makanan buat Bapak. Ada ikan sama sayur. Bapak makan ya? Ada ayam. Nggak ada, Pak. Udahlah, Bapak mau makan apa enggak sih? Ya mau, tapi sebentar. Ayam asik. Ini, Pak. Cuma satu? Kamu udah lapar? Ya, Pak. Saya udah kenyang. Bener, kamu masih kenyang. Atau kamu tidak punya uang untuk beli makan lagi? Kalau uang ada kok, Pak. Udah Bapak tenang aja, emang Mela masih kenyang kok. Bapak serius ini, Mel. Ya, Mela juga serius, Pak. Kamu masih punya uang? Memangnya kalau Mela nggak punya uang, Bapak bisa ngasih Mela uang? Bapak selama ini kerja, tapi hasilnya nggak pernah jelas, Pak. Kalau Mela nggak kerja, gimana caranya kita makan, Pak? Ya memang seharusnya kamu sudah harus berbakti kepada orang tua. Pak, Mela kurang berbakti gimana sih sama Bapak? Tadi kamu bilang Bapak bekerja tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Pak, harusnya Bapak lebih tahu, Pak. Harusnya Bapak lebih sadar kenapa Mela ngomong kayak gitu, Pak. Bapak selama ini kerja, tapi mana hasilnya, Pak? Semuanya nggak jelas, Pak. Kenapa Bapak nggak gunain buat hal-hal yang berguna, Pak? Bapak malah main-main sama teman-teman Bapak yang nggak penting itu. Oh, jadi sekarang sudah berani menasihati orang tua ya? Pak, Mela bukan mau nasehatin Bapak kok, Pak. Mela cuma mau kasih tahu Bapak aja. Kalau Bapak terima ya syukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa kok, Pak. Ya udahlah, Pak. Mela jalan ya. Bapak nanti kalau mau pergi jangan lupa kunci pintu, Pak. Dan awas, Mela nggak mau ngeliat Bapak nggak sadarkan diri kalau pulang. Mela, itu tuntutan profesi Bapak. Apa tidak boleh Bapak anak minum sedikit saja? Tidak boleh. Pak, kalau itu Bapak anggap tuntutan profesi, anggap aja ini adalah tuntutan dari anak Bapak yang pengen ngelihat hidup orang tuanya teratur, Pak. Anak zaman sekarang sudah pintar menasihati orang tua. Mana lebih dulu orang tua lahir daripada anak? Kemana aja sih kamu? Aku dari tadi nyariin kamu tahu, tapi kamu nggak peduli banget sih sama aku. Sampai-sampai tuh ya tadi tuh aku jatuh di tempat cucian mobil, bajuku kotor semua. Untuk kamu punya toko pakaian yang begitu bagus, lengkap, banyak, jadi aku minta sama karyawan kamu. Thank you ya. Hah? Minta? Iya, kok kamu kaget gitu sih? Ini lo ngambil semua nih? Sayang, gini loh. Aku ini calon istri kamu.
So what gitu loh, aku mau ngelakuin apa aja ya terserah aku. Lagian kamu tuh kenapa sih? Kok kayaknya kamu mau pingsan gitu ngeliat aku bawa baju banyak kayak gini? Gimana nanti kalau aku udah jadi istri kamu? Aku akan ngeberiin segala-galanya buat kamu. Yang mau nikah sama lu siapa sih? Buruan nih balikin baju-bajunya. Enggak, aku mau pulang ah. Balikin. Enggak. Balikin. Sini. Sini. Weh, Om. Dari mana kamu? Habis kerja. Kerja? Diketawa. Mana ada orang mau ngasih kamu pekerjaan? Ada dong. Hah, tampang penjahat begini. Mau dikasih pekerjaan apa? Buktinya Mela ngasih saya kerjaan, Om. Mela? Mela kasih kamu pekerjaan? Iya, Om. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Wah, Mela itu pasti salah orang. Aduh, kalau salah orang bisa jadi, Om. Tapi nggak mungkin Mela itu bisa salah Bapak. Iya kan? Maksudmu? Ya, Om pikir aja, Om. Mela itu kerja banting tulang pagi, siang, malam. Om enak-enakan ongkang-ongkang kaki di sini. Nggak seimbang. Kalau tidak seimbang, kamu mau apa? Nggak, Om. Nggak mau apa-apa. Ya, saya kasihan, Om, ngeliat Mela begitu. Harusnya itu Om yang kerja keras buat dia, bukan dia yang kerja keras, Om. Dia itu masih muda. Dia harusnya itu bisa menikmati hari-hari muda dia. Gitu. Oke, Om. Saya permisi dulu ya. Kamu mau kemana? Mandi dulu, Om. Biar otak gak sepet. Sepat. Kamu yang sepat. Bos, kenapa bos? Biasa, urusan recehan. Mbak, ini tolong diparkirin, jangan sampai baret ya. Wih, apa kabar? Nah, ini dia cowok soto yang tadi pagi nih. Gini nih, kerjanya anak orang kaya. Mbak, ngapain nunggu di sini? Buruan parkirin. Iya, Mas. Ayo kita masuk. Ngajak duel ya dia. Liatin aja nanti. Tunggu pembalasan gue. Gila, keren ya acaranya ya. Keren ya. Asik. Gimana kalau besok kita ulang lagi? Oh, siap. Setuju ya. Tenang, pokoknya semua biar gue yang bayar ya. Lo lihat kan orang yang jatuh dari stiker tadi ya kan? Parah banget ya. Wah, mobil gue datang nih. Gue duluan ya. Sampai besok. Waduh. Wah, apa-apaan nih? Mas. Sini, Mas. Lo isi apaan tuh mobil gua? Isi apa? Enggak, saya nggak isi apa-apa kok, Pak. Tuh, lo lihat tuh. Ada pohon-pohonan tuh di mobil gua. Waduh, mana saya tahu, Pak. Waktu saya bawa mobil ini, kondisinya udah kayak gitu, Pak. Kayak gini kondisinya. Sembarangan aja lo ngomong. Emang mobil gua nih hutan lindung apa? Pohon tumbuh sendiri. Sumpah, Pak, saya nggak ngerti. Sumpah, Pak, nggak ngerti saya, Pak. Mana tadi tuh? Perempuan yang parkirin mobil gua. Mana? Udah pulang, Pak. Udah, nggak apa-apa. Rasain tuh. Emang enak digituin. Syukurin tuh cowok udah gue kerjain. Terus deh, biar dia tuh kapok. Ngecek-ngecek kerjaan gue.
Nih, Bapak, Mela nyusul bapak. Mari nak. Kita nikmati malam ini bareng-bareng sambil minum. Itu anak kamu, bro. Iya, kenapa? Cakep juga tuh. Hah? Mantuan sama aku aja. Siapa yang mau mantuan sama kamu, tua bangka? Kamu tinggal tuanya saja, tidak punya harta benda. Pak, kita pulang ya. Pulang? Jam segini? Ini masih sore, nak. Pak, ayo pulang, Pak. Ini udah malam banget, nggak enak kalau diliatin orang-orang. Tidak enak dilihat orang. Kenapa tidak enak? Mereka itu enak-enak melihat kita kalau kita tidak mampu. Mereka itu enak-enak melihat kalau kita tidak makan. Pejabat-pejabat menganggap negara ini adalah perusahaannya sendiri. Mereka tetap enak-enak, kan? Pak, please, pulang ya. Kamu anak kecil. Kalau kamu mau pulang, pulang saja sana. Pak, sekali lagi, pulang ya. Kalau kamu mau pulang, pulang saja sana. Kamu jangan mengganggu acara orang tua. Kamu tahu kalau bapak ini perlu hiburan. Kamu tahu kalau bapak ini ingin bersenang-senang. Mengerti kamu? Anak kecil. Ayo, tambah lagi, ayo. Lagunya. Oh, lagunya. Nggak tahu ya. Kita mencari senang. Tuhan, kenapa aku berada di lingkungan yang berat seperti ini? Bukan maksud aku ingin mempertanyakan takdirmu. Aku hanya ingin meminta sedikit kejelasan supaya aku bisa bersikap, Tuhan. Ini pasti kerjaan tuh cewek nih. Cewek yang parkirin mobil gue. Iya bener nih. Cewek yang valet tadi nih pasti nih. Tapi kayaknya gue pernah lihat ya tampangnya. Di mana ya? Gue inget. Itu cewek kan yang kerja di car wash. Iya benar. Masih penasaran kayaknya sama kejadian tadi pagi. Sialan. Kerjain gue dia. Udah, boleh. Gue jabanin. Ayo. Sampai mana lo berani? Sampai mana lo kuat? Ayo. Coba dia. Tadi ada kecelakaan nih kayaknya. Ada orang yang nolongin lagi. Berdua kita lalui hari yang indah bersama. Gue di mana nih? Aduh, syukur masih utuh.
gue. Wah, lu udah bangun. Bentar ya. Gue keramas dikit nih. Keramas. Ada suara. Lu sarapan aja duluan. Gue bisa nyusul kok. Kebetulan gue lapar banget. Mela kan? Lo, Kok kaget? lu jangan deket-deket ya. Awas lu. Lu mau ngancem gue ya, hah? Karena gue udah naruh pohon di mobil lu, bener kan? Orang gua nggak tahu kok lu yang naruh pohon di mobil gua. Oh, jadi lu nggak tahu? Makanya kalau mau tidur itu di rumah, jangan di jalanan. Untung gua yang nemuin lo. Kalau penjahat, bisa kacau tuh jadinya. Tidur di jalanan? Ya, kalau nggak tidur apa lagi? Karena pas gua bawa ke sini aja, lo nggak sadar. Lo, terus lu tahu nama gue Mela dari siapa? Tuh, dari seragam lo. Oh iya. Ya udah, sekarang lo tenang-tenang aja dulu di sini. Makan, istirahat, nyantai-nyantai. Kalau udah, ya udah. Mau pulang juga nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa. Ya udah, silakan. Makasih. Ayo dong, cobain tuh. Lo nggak sarapan? Ya. Om, gimana? Udah sempet nanya-nanya belum sama teman-teman Mela? Mana Mela punya teman? Ya, Mela nggak punya teman karena siapa tuh? Jadi saya yang salah. Om, Mela nggak punya teman itu ya jelas-jelas karena Om suka ngelarang dia. Oh, berarti saya tetap yang salah ya? Om, saya pernah baca Om, kalau tentang karakteristik seseorang itu bisa terjadi karena lingkungan Om. Nah, contohnya kayak keluarganya. Kalau keluarganya itu melarang-larang dia untuk berteman atau bersosialisasi, dia nggak akan bisa berteman dan tidak akan pernah bisa bersosialisasi. Wah, lama-lama kamu ngaco. Ya, Om lama-lama makin tua, Om. Ah, kamu nih. Kamu ini punya cara gak di mana saya harus temukan Mela? Kalau cara atau ide sekarang itu, I have no ide. Kayak penulis skenario aja kamu. Gak punya ide. Ya, Om. Coba itu penulis-penulis dikasih reward yang bagus. Pasti banyak ide. Mana, Om? Pusing aku dengerin kamu. Lebih baik saya cari sendiri si Mela. Waduh. Tua masih koboi aja. Gimana? Nggak mau cerita? Kenapa bisa pingsan di jalan? Gue tuh baru banget kenal sama lo. Nggak mungkin dong segampang itu gue cerita sama orang yang baru gue kenal. Widih, galak banget sih. Nih, kalau mau bersih-bersih, ganti baju juga bisa nih. Ada bajunya adik gue. Ya orangnya lagi tinggal di Berlin, lo bisa pakai. Kenapa sih? Lagi ada masalah? Apa baru diputusin pacar? Gue tahu.
Lagi dimarahin bos ya? Ih, emangnya muka gua ini ada tampang cengeng apa? Enggak sih. Buat cewek yang kerja siang malam, menurut gue lo nggak ada tampang-tampang cengeng. Ya itu tahu. Ngapain mesti nanya lagi? Ya kali-kali aja lo mau berbagi sama gue. Kalau sharing kan bisa meringankan beban pikiran gitu. Ya tapi sebelumnya gue mau minta maaf sih. Soalnya pertemuan pertama kita nggak ngenakin. Sorry ya. Rumah lu gede banget ya. Tapi kok cuma tinggal sendiri sih? Iya. Kenapa emangnya? Sebenarnya ini rumah bokap gue sih. Cuman gue minta sama bokap pengen usaha sendiri, pengen mandiri. Ya udah bokap gue ngalah. Bokap gue pindah. Tapi masih deket-deket sini juga. Ya udah. Nih. Kalau mau bersih-bersih, nih baju gantinya, kamar mandi ada sebelah sana. Ya udah, gue tinggal dulu ya. Ternyata ini cowok nggak bejat-bejat amat kok. Berdua kita lalui hari yang indah bersama. Mana sih Lucky? Lama banget dia keluar. Gak biasa dia kayak begini. Sama siapa tuh Lucky? Kok dia sama cewek? Berani-beraninya tuh cewek. Pakai dibukin pintu segala lagi. Kayak princess aja. Gawat, ada yang berani curi start nih. Tara harus bertindak. Mel, biar gimana pun kan dia juga bokap lo. Lo nggak boleh dong musuhin dia. Ya kan berkat bokap lo juga, lo bisa sampai kayak sekarang ini. Ya iya, gue tahu. Gue nggak benci kok sama bokap gue. Ya gue ngelakuin ini semua karena gue pengen kasih peringatan aja sama bokap gue. Tapi hati-hati lo Mel. Kalau sampai bokap lo salah ngerti, ntar lo jadi anak durhaka. Ya, anak zaman sekarang. Kalau durhaka juga palingan dikutuk jadi kulkas. Loh, iya kalau kulkas. Kalau jadi toilet duduk. Apaan sih? Lo jadi hari ini nggak masuk? Kayaknya enggak deh. Pasti kalau kayak gini kejadiannya, bokap gue bakal nyamperin gue ke tempat kerja gue. Gue belum siap ketemu sama bokap gue. Gue ikut lo aja ya? Loh, beneran nih? Ya, iya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa ya kok gue tiba-tiba bisa percaya banget sama lo. Hati-hati lo Mel. Gue itu orang yang paling gampang dipercaya. Tapi paling gampang juga menyalahgunakan kepercayaan. Emang, kelihatan lagi dari tampang lo itu. Tega sekali kamu Mela sama Bapak. Bapak ini lapar, Mela. Ingat, Mela. Kalau nanti malam kamu belum pulang, ya terpaksa Bapak akan laporkan polisi. Aduh, perut kok lapar sekali. Aduh. Ya tadinya sih nggak sebesar ini Mel. Cuma lapak 1 kali 3 meter.
cuma pelan-pelan dapat keuntungan, ya dapat kemudahan jalan, diperbaharui, diperbesar ya sampai segede ini deh. Wah, gila. Lo hebat juga ya. Hasil penjualan lo sendiri lagi. Ya lumayan lah. Semua kerja keras dan usaha gue kebayar begitu ngeliat tempat ini. Tapi tetap, gue masih terus berpikir dan berusaha gimana caranya ngembangin usaha gue ini. Karena kalau gue santai-santai, leye-leye, tetap bisa rugi. Bener-bener. Duh, tipe pekerja keras banget sih. Hei, Mbak. Kalau nggak ada kerjaan, mendingan waktunya gantian makan siangnya. Waktu itu dipakai jangan buat ngomongin orang. Udah sana. Ya Pak, ya Pak. Ternyata lu jadi pusat perhatian juga ya. Enggak lah. Biasalah manusia itu kan suka pengen tahu urusan orang lain, ya kan? Kemana nih kita nih? Terserah deh. Tapi yang jelas gue nggak mau balik dulu. Gue tahu. Yuk. Cewek yang tadi ada di depan istri lo tuh siapa sih? Lo lihat juga. Ya iyalah gue lihat, depan mata gue banget. Itu cewek lo ya? Hah? Bukan. Berarti kalau bukan cewek lo, temen dekat. Nggak juga sih. Jadi tuh cewek pernah jadi partner kerja gue. Cuman makin lama tingkahnya tuh makin aneh. Kayak tiba-tiba suka muncul gitu. Masa sih, lu nya aja kali kegeran. Serius gue. Dia tuh gimana ya? Kayaknya dia tahu kemanapun gue pergi. Dia tuh bisa mantau gue. Kan ngeri gue. Biasanya sih kalau cewek-cewek kayak gitu, berarti suka sama lo. Lo pikir sekarang siapa sih yang nggak risih kalau dideketin dengan cara frontal dan histeris kayak tadi? Ya gue takut lah. Oh, jadi ceritanya gue korban nih. Dasar lo manfaatin gue. Tapi sebenarnya temen cewek gue sih banyak ya. Cuman nggak tahu kenapa pas sama lo gue spontan bisa kepikiran pakai cara tadi. Gak apa-apa lagi, nyantai aja. Ki, gue masih kepikiran sama bokap gue nih. Lo ada ide nggak gimana caranya supaya bokap gue sadar? Gue tahu. Cai durmo piana kabapo paling waya. Malam, Pak. Malam? Kamu sudah pulang ya? Iya, Pak. Maaf, saya nggak bisa lama-lama. Kok aneh? Kamu baru datang kok sudah mau pergi lagi? Tadi kan Mela udah bilang sama Bapak, Pak. Iya, tapi kamu mau pergi kemana? Mela mau menata hidup Mela, Pak. Mela! Mel! Mela!
Berat ya, Mel? Gue gak punya siapa-siapa lagi, Ki. Yang gue punya cuma bapak gue. Kalau gue pergi, siapa yang ngurus dia, Ki? Gue takut dia gak bisa ngurus diri dia sendiri. Percaya aja, Mel, sama bokap lo. Buktinya dia masih bertahan kan, sampai di usia yang sekarang. Semoga aja, Ki. Tapi siapa yang ngasih makan dia ya? Siapa yang cuciin bajunya dia? Aduh, siapa yang ngurusin dia, Ki? Gue yakin kok, semuanya pasti akan membaik. Sabar ya, Mel. Lu yang tanya. Jangan dorong dulu, gua laporin ke komang lu. Ya udah, tanya sana. Sabar dulu. Sore. Om! Kulihat sendu di wajahmu. Apakah gerangan yang sedang terjadi? Mela udah pulang belum? Sudah, dia sudah pulang. Cakep tuh. Tapi dia pergi lagi. Kok bisa begitu? Kelihatannya lama tidak bisa melihat dia. Karena baju-bajunya semua dibawa. Dia pergi sama cowok. Om tahu nggak cowoknya siapa? Tidak kenal. Tidak kelihatan. Gelap. Oh begitu. Terus gimana dong? Kan kamu yang bilang bahwa Mela itu susah cara dapatkan cowok gara-gara saya. Ah, itu benar tuh. Nah kalau itu bukan cowoknya, terus siapa itu? Nggak tahu. Kamu dicengar-cengir. Nggak ada orang susah. Tenang Om, tenang. Om jangan emosi dulu. Emosi itu tandanya kekurangan dewasa terhadap diri seseorang. Ngerti nggak? Tenang Om, saya akan bantu cari Mela, oke? Nah, gitu baru bagus. Coba. Halo. Udah celek deh. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari indahku dengan cintamu. Waduh. Mana aja lo? Kenapa emangnya? Itu kalau nggak salah cowok itu kan. Cowok yang bikin kacau di sini. Terus kenapa? Kok lu bisa sama dia? Ngapain lu tanya-tanya? Gue mau tanya juga, gue pacaran sama dia atau enggak? Atau mau tanya namanya siapa? Terus kalian aja rumahnya di mana, gitu. Lu jangan sewot begitu dong, santai, kalem, brother. Bokap lu nyariin tuh, kasihan. Ya iyalah, gue anaknya. Pantesan dicari sama bokap gue. Kalau gue nggak dicariin, itu baru namanya aneh. Ya, dia begitu. Mel! Hei! Mas, Ini gue udah tahu deh nih. Ini pasti mau nanya nama sama alamatnya, iya kan? iya bener. Siapa sih Mas? Bisa. Tapi lu ngedangdut dulu deh, baru gue kasih tahu ya. Deh, oke? Sialan gue disuruh ngedangdut. Ih, sewot-sewot deh. Pokoknya tiap pengunjung habis nyoba size, dirapin lagi ya yang di rak ya. Iya Pak. Saya mau lihat semuanya rapih. Itu disamain tuh yang hitam sama yang hitam, yang biru sama biru, yang coklat sama coklat ya. Iya Pak. Ngerti? Pagi sayang.
kasih hidup. Duh, segitu kangennya sih sama aku. Baru aja beberapa hari nggak ketemu sama aku. Nggak lihat ya, gue lagi sibuk. Oh, sibuk sama gandengan baru kamu ya? Kalau iya kenapa? Kamu itu bener-bener tega ya, Luk, sama aku. Selama ini tuh aku sibuk merhatiin kamu, tapi kamu malah ngacuin aku. Dan lebih memilih sama cewek yang nggak jelas asal-usulnya. Ya urusan gue dong. Oke, itu juga bakal jadi urusanku juga. Yang nggak akan tinggal diam lihat kalian berdua bahagia. Ingat itu. Dipikir gue bakalan diem aja diperlakukan kayak begini? Hah, apa sih? Gak bakalan. Gue bakalan bikin perhitungan biar gak dilupain sama lo, Ki. Lihat aja. Hah. Kayak model kayak gini yang disukain Lucky. Kenapa, Mbak? Ini apa? Hah? Ini mobil saya kenapa? Kenapa dibikin gores, hah? Gores, Mbak. Iya, no, lihat. No, gores kan? Tadi kayaknya nggak gores deh, Mbak. Iya. Ya buktinya sekarang ada. Ya, saya pakai lap yang anti gores, Mbak. Walaupun dilap berkali-kali juga nggak akan kegores. Gini loh, Mbak. Tadi sebelum Mbak ngeringin mobil saya, nggak ada goresan. Sekarang ada buktinya. Oh, ini Mbak, cincin Mbak kali. Enggak, bukan cincin saya. Bukan cincin saya kok. Mbak, cara yang kayak gitu tuh sering banget dipakai sama customer. Biasanya mereka ngelakuin itu untuk ganti rugi yang gak jelas, Mbak. Kamu nuduh saya? Loh, ya memang saya punya bukti kok, Mbak. Kalau Mbak mau lapor sama bos saya, silakan lapor. Dasar keras kepala. Jelas-jelas tuh udah goresan juga, masih ngotot. Jadi gimana, Mbak? Mau tetap lapor? Oh, enggak. Lupakan aja. Kecil ini goresannya. Nah, gitu dong. Mas baju biru. Sini. Hah? Mbak lagi, pasti mau nanya-nanya, ya kan? Iya benar. Mbak tadi siapa namanya? Kayaknya baik banget ya jadi orang. Oh, memang dia baik. Saya kerja di sini dikasih sama dia. Kalau boleh tahu alamat rumahnya dong. Maksud saya alamat rumah Mbaknya bukan Masnya. Oh, bisa. Tapi ada bonus dong buat saya. Iya, gampang. Nanti saya kasih. Apa? Siapa namanya? Alamatnya? Namanya Mela. Mela. Alamatnya? Oke. Oke, thank you. Kena. Berdua kita lalui hari yang indah bersama. Bapak makan juga nggak ya? Syukurlah, ternyata Bapak udah bisa mengurus dirinya sendiri.
ayam. Oh, gimana enaknya gitu. Misi, Pak. Mbak, ke tetangga sebelah aja, Mbak. Loh. Mau ngapain tuh cewek di rumah gue? Anu Pak, saya mau ini. Iya, saya tahu. Lebih baik di tetangga sebelah aja. Di sini tidak ada orang perempuan. Istri saya sudah lama meninggal. Jadi, nggak ada yang dengerin ini, Mbak. Anu Pak, saya mau. Iya, saya tahu. Lebih baik di tetangga sebelah. Di sana banyak ibu-ibu. Nah, pasti dagangan Mbak akan laris di situ. Dagangan laris. Maksud Bapak apa ya? Mbak, sales panci kan? Hah? Sales panci? Maaf Pak, ini benar rumah Bapak Komang? Iya, tapi di sini tidak ada orang perempuan. Gini loh Pak, saya ini bukan sales panci. Saya di sini mau ketemu sama Bapak. Saya mau ngomong sama Bapak dari hati ke hati. Jadi Mbak ini ada hati sama saya gitu ya? Bukan begitu Pak. Saya kesini mau ngomong sesuatu sama Bapak penting. Oh, mau wawancara. Jadi Mbak wartawan ya? Aduh Bapak masih nggak ngerti juga ya. Saya kesini mau ngomongin soal anak Bapak Mela. Mela? Mela. Jadi Mbak ini temennya Mela? Bukan sih Pak, tapi sebenarnya saya ini orang yang peduli sama Mela. Silakan. Jadi gini loh Pak. Dari tadi kok diem aja sih? Kenapa? Gue tadi ngeliat cewek itu ke rumah gue. Siapa? Ya itu, cewek yang ngejar-ngejar lo. Oh, Tara. Iya. Aduh. Pasti dia ngerencanain sesuatu deh. Karena dia tuh gak suka kalau gue deket sama lo. Udah deh, gak usah mikirin dia. Cuekin aja. Kan gini deh. Kita mau makan di mana? Gue traktir. Pikiran gue gak tenang tau. Menurut lu ini kebetulan gak sih? Ya, bisa dibilang kebetulan kali ya. Asal lo tahu ya Mel, pas waktu gue ketemu sama lo malam itu, gue tuh lagi ngerasain gelisah gak menentu. Gue gak ngerti apa yang gue rasain apa. Yang ada tuh cuma rasa kosong. Tapi begitu gue ketemu sama lo, gue ngerasain hal yang beda. Dimana gue mesti peduli sama lo, gue harus berbagi. Itu bikin suasana baru dalam diri gue. Setelah gue jalanin semua rasa gelisah gue, kekosongan gue, semuanya hilang. Hilang, Mel. Ya sama sih, Ki. Ya, sebenarnya waktu pertama kali gue ketemu sama lo, tuh keadaan gue lagi kacau. Hubungan gue sama bokap gue gak terlalu bagus. Ya gue capek aja sih nanggung beban pikiran gue sendiri. Gue gak tahu tempat curhat gue ke siapa. Gue gak bisa sharing siapa-siapa. Gue gak tahu gimana caranya ngadepin bokap gue yang sering mabuk-mabukan, yang suka nongkrong sama teman-teman yang gak jelas itu. Gue bingung gimana harus bersikap. Tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin ini emang udah jalannya dari Tuhan. Begitu gue ketemu sama lo, gue ngerasa lo orang yang tepat buat diajak sharing. Gue, ya beban pikiran gue bisa hilang gitu aja setelah gue ketemu sama lo.
Berarti kita dipertemukan sama apa ya? Oleh apa ya? Oleh kegelisahan kali ya? Bisa jadi. Cintaku, pernahkah kita menduga di antara kita ada rasa yang mendalam? Mel, lo nanti tetap harus ngomong sama bokap lo. Lo nggak bisa begini terus. Iya, Ki. Pasti. Ya, tapi lu juga. Lu harus ngomong sama Tara kalau lu tuh nggak suka sama dia. Lu harus punya sikap dong, lu harus tegas. Iya, itu pasti, Mel. Ragukan luasnya cintaku yang ku beri untukmu. Genggamlah tanganku ini, sayang. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari. Wah, cakep nih rumah nih Om. Ini yang punya pasti tajir nih. Mela nggak salah pilih dia. Kamu jangan norak. Saya nggak norak Om. Saya cuma kagum aja. Waduh, Om kan nggak punya rumah kayak begini. Selamat pagi. Pagi menjelang siang. Pagi. Pagi menjelang siang. Maaf Pak, nyari siapa ya? Anak saya mana? Anak Bapak. Iya, Mela anak saya mana? Ada Pak. Sebentar ya. Mel. Mela. Mel. Pak, Mela, kamu udah apa-apa kan? Mela baik-baik aja kok, Pak. Untung kamu tidak diapa-apain sama pemuda murahan ini. Dia itu hanya mencari keuntungan pada kamu, tahu? Maaf Pak, saya. Ya, kamu udah bisa ngomong. Untung saya tidak bawa polisi ke sini. Tapi saya nggak ngerti nih maksud semua ini apa ya? Sudah, kamu jangan banyak cincong. Saya sudah tahu akal bulusmu. Saya banyak punya bukti-bukti. Mela, ayo kita pulang. Bawa semua pakaianmu. Mela nggak mau, Pak. Mela mau tetap di sini aja. Sudah, ayo kita pulang. Ki. Sudah. Bapak besarkan kamu itu bukan untuk melawan Bapak. Ngerti kamu? Kalau kamu tetap bersikeras dengan pemuda yang tidak tahu aturan itu bisa merusak nama keluarga. Kamu lebih baik sama Tio. Dia itu orangnya baik. Walaupun tampangnya kurang bagus. Waduh, bisa begitu. Waduh, jangan ngomong saya dong Om. Sudah, kamu diam saja. Bapak itu tidak melarang kamu untuk bergaul dengan siapa saja. Tapi harus ada aturannya. Mela tahu kok, Pak, aturannya. Kamu jangan sok tahu. Karena kamu merasa sok tahu itulah kamu lupa yang kamu tidak tahu. Mulai saat ini, kamu tetap di rumah. Tidak usah kerja. Bapak masih bisa membiayai kamu. Pak! Jangan tawar-menawar. Seluruh waktumu sekarang harus ada di rumah. Ayo masuk. Tapi, Pak... Untung kamu tidak diapa-apain sama pemuda murahan ini.
Dia itu hanya mencari keuntungan pada kamu tahu. Saya sudah tahu akal bulusmu. Saya banyak punya budi-budi. Halo sayang, kok ngelamun sih nungguin aku ya? Kenapa sih? Lo tuh selalu muncul di waktu yang salah. Oh, jadi udah ada waktu yang tepat buat aku. So sweet. Ini semua gara-gara lo kan? Yang mana ya? Ya lo kan yang ngomong macam-macam sama orang tuanya Mela. Aduh sayang, kamu kan tahu aku ini orangnya baik hati dan gak suka menghasut. Tapi kenyataannya, Kamu itu ya seharusnya bisa buka mata kamu. Kamu itu jangan pernah ya sepelein berlian yang ada di depan mata kamu. Demi mengejar batu koral yang gak ada harganya. Tara, cinta itu bukan urusan sebelah pihak. Tapi kedua belah pihak harus sepakat. Timbal balik. Kalau salah satu nggak ada yang suka, ya nggak timbul cinta. Ya itu kan teorinya, prakteknya beda. Bisa bebas dilakukan kok. Udah, gue malas liat muka lo lagi. Lo nggak usah nunjukin muka lo kesini lagi. Sekarang gue minta lo keluar. Nggak mau ah. Sensitif banget sih jadi orang. Ra, ini bukan hal sepele yang lo bisa tanggepin dengan ketawa ketiwi. Atur hidup lo, baru lo coba atur hidup orang lain. Gue minta sekali lagi lo keluar. Silahkan. Pak, dia tuh bisa nekat loh, Pak. Bapak makanya harus segera melakukan tindakan. Dengan cara Bapak tuh harus menjaga ketat anak Bapak. Ya, saya akan jaga anak saya dengan ketat. Dia juga punya 1000 cara, Pak, agar misi dia tuh berhasil. Makanya Bapak tuh harus benar-benar waspada sama dia, Pak. Karena dengan ini, karena saya melapor ke Bapak, saya diancam Pak sama dia. Apa? Dia sudah berani pakai ancam-ancaman? Tapi saya nggak takut sedikit pun, Pak. Karena semua yang saya katakan ini adalah benar. Ya, Mbak. Terima kasih loh, Mbak. Terima kasih. Mbak ini sudah menyelamatkan masa depan anak saya. Terima kasih, Mbak ya. Mati kutu deh, Lucky. Coba aja deketin lagi tuh cewek. Nanti dulu. Nggak bisa pergi lo. Mau kemana, ha? Aduh, lu ngapain sih ikut-ikutan aja? Gue gak ikut-ikutan. Gue begini berdasarkan perintah bokap lo. Lo nggak boleh keluar-keluar, oke? Gua tahu nih. Ini pasti gara-gara omongan busuknya si Tara, bener nggak? Hah? Tara mana tuh? Ya itu, si Tara. Ya kan? Ini pasti akal-akalannya dia karena dia jelas sama gue. Karena gue bisa deket sama Lucky. Iya kan? Aduh, kalau itu gue nggak tahu deh tuh. Lo percaya sama gue nggak? Percaya dong, gitu kan, Ces. Gue percaya sama lo, ya kan? Kalau gue ngikutin lo, gue nggak enak sama bokap lo. Tapi kalau gue ngikutin bokap lo, gue nggak enak sama lo. Gimana tuh bolak-balik begitu? Kalau lo percaya sama gue. Asik, kan, cewek. Berdua kita lalui hari yang indah
Aduh, Om. Gawat, Om. Gawat, Om. Gagal. Gagal apa? Gawat, Om. Mela kabur, Om. Mela kabur. Mela kabur? Iya, Om. Di suratnya, Om. Buat Bapak yang Mela sangat cintai, Mela mohon maaf kalau tidak bisa membuat Bapak bahagia. Mela sudah berusaha keras menjadi anak yang baik buat Bapak. Dan Mela juga berharap Bapak berusaha menjadi orang tua yang baik buat Mela. Ternyata Mela gak bisa mengingatkan Bapak untuk satu hal itu. Sekali lagi, izinkan Mela memilih jalan yang Mela percayai bisa membahagiakan Mela. Semoga Bapak selalu sehat. Saya gagal, Tio. Gagal kenapa, Om? Gagal menjadi orang tua Mela yang baik. Saya salah mengenali anak saya sendiri. Saya terlalu banyak menuntut baik kepada Mela. Sedangkan saya sendiri tidak bisa berbuat baik. Meskipun Lucky nggak mau ngeliat muka gue lagi, gak ada salahnya dong kalau nyoba. Ya, siapa tahu gue bisa mengisi hatinya yang saat ini kosong, yang sangat membutuhkan tumpahan kasih sayang. Taralah yang tepat untuk mengisi kekosongan hatinya. Lucky. Ya? Kenapa kaget, Ra? Enggak kaget. Kok biasa aja. Pasti lo kaget. Kenapa Mela bisa ada di sini lagi? Ya kan? Semua usaha lo untuk ngebuat gue sama Mela mundur gak berhasil, Ra. Gue kagum sama dia. Dia mau bersusah payah dan berjuang dalam hidup. Dan dia bukan cewek cengeng. Tapi kan... Tapi apa? Oh iya sayang, gimana kalau sekalian biar dia diundang aja ke pertunangan kita? Oh iya. Gue mau ngundang lo ke acara tunangan gue sama Mela. Tunangan? Iya, tunangan aja sih. Daripada nanti nimbulin fitnah. Ya udah, gue duluan ya. Datang lo. Datang ya. Gawat nih. Kok tunangan sih? Gak salah denger apa ya gue ya? Gue harus gimana ya? Pak, mereka itu akan segera bertunangan. Bapak harus segera melakukan sesuatu loh. Ya apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak kan orang tuanya. Bapak itu masih punya tanggung jawab untuk melindungi anak Bapak dari Lucky itu. Saya benar-benar bingung. Saya sudah menjadi orang tua yang gagal, Pak. Nah, justru dari situ, Pak. Bapak tuh harus bisa membuktikan kalau Bapak tuh orang tua yang masih peduli dengan anaknya. Gitu loh, Pak. Yaudah gini aja, Pak. Pokoknya besok pagi Bapak saya jemput di sini ya. Saya tahu kok lokasi pertunangan mereka. Oke, Pak? Saya atas nama keluarga besar dari Lucky ingin mengutarakan kedatangan saya di sini, yaitu untuk melamar Mela. Apa Mela keberatan? Saya keberatan.
Saya yang keberatan. Pak, bisa dikasih tahu Pak, kenapa keberatannya? Pak, bilangin aja semuanya. Saya keberatan karena tidak dilibatkan dalam proses pertunangan ini. Sebagai orang tuanya Mela, saya masih punya tanggung jawab untuk menikahkan Mela dengan laki-laki pilihannya. Saya merasa begitu banyak mengecewakan Mela. Saya belum bisa menjadi orang tua yang diharapkan oleh Mela. Saya selalu acuh terhadap Mela, walaupun dia begitu banyak memberikan kepada saya. Saya melupakan kebahagiaan Mela yang seharusnya saya perjuangkan. Kok jadi begini sih? Mela, kamu mau maafkan Bapak kan? Iya, Pak. Mela pasti maafin Bapak. Pak, bagi Mela, Bapak adalah sosok ayah yang terbaik buat Mela, Pak. Bapak adalah perantara hidup Mela turun ke dunia ini. Buat sekarang dan selamanya, Mela akan selalu sayang sama Bapak. Dan Mela akan berusaha untuk bisa bahagiain Bapak. Mela, Bapak berjanji akan menata kembali kehidupan Bapak yang lebih bagus. Iya, Pak. Mela percaya. Pak. Izinkan Mela untuk menata hidup Mela ya, Pak. Sekarang, Mela udah menemukan sosok cowok yang Mela idam-idamkan selama ini, Pak. Sosok cowok yang terbaik buat Mela, Pak. Dan itu Lucky. Lucky orangnya sangat perhatian, Pak. Dan Mela yakin, dia bukan hanya perhatian sama Mela, tapi pasti akan sangat perhatian sama Bapak. Sayang Bapak. Jangan ada yang mendekat. Kalian semua tuh ya jahat, egois. Kalian gak memikirkan usaha dan perjuangan saya untuk mendapatkan Lucky. Saya akan bunuh Mela. Tara, turunin. Lo banyak bikin masalah dalam hidup gue. Jangan lo tambah-tambahin lagi, turunin, Tar. Ya, gue akan bunuh dia. Jangan, Tar, jangan. Jangan. Tar, Tar, jangan. Ada bahaya, Tar. Yuk, tolong yuk. Diam. Lu gila apa sakit sih? Sama aja tuh. Bapak. Pak, ya ampun, Bapak. Pak, tangannya sakit ya, Pak. Apa? Diam. Sakit nih orang nih. Tahan, Pak. Aduh, Bapak. Berdua kita lalui hari yang indah bersama. Lo, kenapa lo nggak bilang kalau ini car wash punya lo? Ya, yuk.
Ini punya bokap gue, bukan punya gue. Ya sama aja kali. Ya beda lah. Gue mau ngomong sama lo. Soal apa ya? Tapi lo harus janji dulu. Iya, soal apaan? Lu jangan pernah sakitin Mela, oke? Kalau lu sampai sakitin Mela, gua berhenti dari ini tempat, balik lagi ngereman, lu trot, keluar kecap. Gue janji. Siap, Bos. Oke, kalau begitu. Wah, jangan dong. Lu pegawai terbaik di sini. Oh, thank you. Weh, Waduh, Bapak nggak di rumah? Sini aja. Bapak bosan di rumah kamu. Tidak ada pemandangan bagus. oh. Nggak berubah, masih pengen tetap jadi koboi. Om, udah tua Om. Kalau di sono memang nggak ada pemandangan bagus. Tapi kalau di sini, waduh, banyak yang mending-mending. Barengan aja. Tuh, nikmati tuh yang bening-bening. Kau bintang malamku, terangi redup hatiku. Kau matahariku, cerahkan hari-hariku. Di sini menunggumu, nantikan hadirmu. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari indahku dengan cintamu. Ku hanya ingin kau tahu, cintaku takkan mati. Ku harap kau pun begitu pada diriku. Kau matahariku, cerahkan hari-hariku. Di sini